Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat lambung. Baiklah, mari kita pelajari dulu hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan peningkatan dari asam lambung ini. Yang pertama bisa kita lihat di sebelah kiri. Ya, ini adalah bakteri penyebab meningkatnya asam lambung yang dikenal dengan H. pylori. Dan yang di kanan ini adalah obat-obatan yang berisiko untuk meningkatkan asam lambung. Ini biasanya adalah obat-obat golongan NSAID, NSAID yang digunakan untuk sebagai analgetik ya. Ini adalah obat-obat NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug. Nah, dimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, obat-obatan ini cenderung memiliki efek samping dapat meningkatkan asam lambung. Selanjutnya ini adalah kondisi stres, di mana stres juga itu dapat meningkatkan asam lambung. Ini makanan-makanan yang bersifat yang rasanya pedas dan ini minuman yang rasanya asam. Ini adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan peningkatan asam lambung. Ya, ini juga sama, masih membahas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan asam lambung. Ya, ini tadi salah satu hal yang dapat menyebabkan peningkatan asam lambung yaitu mengkonsumsi obat golongan NSAID yang digunakan sebagai analgetik ya. Ini penjelasannya di mana NSAID itu dapat menghambat enzim siklooksigenase ya, ada yang bersifat non-selektif sehingga dapat menghambat COX-1 dan COX-2. Ya, di mana COX-2 itu memiliki peranan yang sangat baik untuk untuk melindungi mukosa lambung ya, sehingga jika dihambat itu dapat meningkatkan asam lambung dan dapat mengiritasi lambung seperti itu. Sehingga obat-obatan ini dapat menyebabkan peningkatan asam lambung atau iritasi lambung. Ya, mari kita bahas dulu mengenai tujuan terapi untuk mengobati penyakit asam lambung ya, tergantung dari penyebab kenapa seseorang itu dapat meningkat gitu asam lambungnya. Mari kita lihat yang pertama, tujuan terapi itu adalah untuk menghilangkan nyeri tukak. Jadi kan ketika pasien mengalami tukak lambung itu tentunya ada rasa nyeri di sana. Jadi tujuannya yaitu untuk menghilangkan nyeri tukak pertama kali itu. Kemudian untuk mengobati ulkus ya, jika ada ulkus di lambungnya atau luka itu diobati tujuannya. Selanjutnya untuk mencegah kekambuhan dan mengurangi komplikasi yang berkaitan dengan tukak. Ya, itu adalah tujuan terapinya. Dan ini adalah tujuan terapi di mana asam lambung yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri H. pylori tujuannya yaitu untuk mengatasi mikroba dan menyembuhkan penyakit dengan obat yang efektif baik secara efikasinya maupun dari segi ekonominya. Jadi, jika dilihat dari tadi tujuan terapi farmakologi ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mengobati asam lambung atau menterapi asam lambungnya agar turun. Selanjutnya yaitu jika memang tadi penyebab peningkatan asam lambungnya karena adanya infeksi bakteri H. pylori, sehingga terapi farmakologi yang dibutuhkan yaitu terapi terhadap H. pylori ini. Mari kita bahas dulu untuk terapi farmakologinya. Ada beberapa golongan obat yang dapat menurunkan atau menekan asam lambung, diantaranya golongan antasida, H2 blocker, dan PPI yang dikenal dengan proton pump inhibitor atau pompa proton inhibitor. Yang kedua yaitu obat golongan sitoproteksi. Contoh obatnya ada suclarfat dan rebamipid. Selanjutnya golongan antibiotik ini tadi sudah dijelaskan yaitu untuk peningkatan asam lambung yang disebabkan oleh infeksi H. pylori. Obat yang dapat digunakan yaitu amoxicillin, clarithromycin, dan metronidazole. Ya, ini golongan obat yang digunakan untuk terapi asam lambung. Tadi sudah disebutkan ada antasida, H2 blocker, dan PPI dan juga cytoprotective agent. Untuk terapi H. pylori ini dapat menggunakan dua pilihan terapi, kombinasi terapi yaitu antibiotik plus golongan PPI. Ini contoh obat golongan antasida ya.
yang ada di pasaran, ada yang generik ataupun obat bermerek. Yang generik ini ya, contoh obatnya Antasida Doen, kemudian yang bermerek ada Milanta, Magasida, Dexanta, Waisan, Promah, dan lain-lain. Sangat banyak ya di pasaran. Komposisi dari antasida ini yaitu ALOH dan MgOH, di mana kedua zat ini itu ada yang bersifat efeknya itu ada yang dapat menyebabkan laksantif, ada juga yang dapat menyebabkan menyebabkan konstipasi. Ya. Kalau efek laksaktif itu berasal dari magnesium hidroksida. Jadi ada akan mengurangi efek konstipasi ya dari aluminium hidroksida. Jadi aluminium hidroksida itu dapat menyebabkan konstipasi dan MgOH itu dapat menyebabkan laksantif. Cara kerja dari golongan antasida ini yaitu obat golongan antasida itu dapat menetralisir asam lambung dan menginaktifkan pepsin sehingga rasa nyeri ulu hati akibat iritasi oleh asam lambung dan pepsin berkurang. Ini gejala yang muncul terjadi pada pasien yang mengalami peningkatan asam lambung, yaitu nyeri ulu hati ya. Karena tadi asam lambungnya meningkat sehingga dapat terdesak ke bagian ulu hati dan itu menyebabkan nyeri. Nah, obat antasida ini dapat menetralisir peningkatan asam lambung tadi. Nah, penggunaan terbaik untuk golongan antasida yaitu ketika lambung kosong ya, ketika perut kosong itu lebih baik digunakan. Nah, ini ada interaksi dari antasida jika digunakan dengan obat lain. Contohnya jika digunakan dengan isoniazid, ini obat TB, ketoconazole, ya, metenamin dan tetrasikline antibiotik lain, itu dapat menyebabkan absorpsi obat lain terganggu sehingga efektivitas dari obat-obat yang disebutkan tadi itu dapat menurun. Sehingga kalau terjadi interaksi seperti ini itu dapat diatasi dengan memberi selang waktu penggunaan obat, jangan digunakan secara bersamaan, bisa 1-2 jam gitu. Nah, mengunyah antasida itu lebih efektif ya untuk mengatasi untuk menetralisir keasaman yang ada di esofagus. Jadi asam lambung itu kan meningkat bisa sampai ulu hati, bisa juga sampai ke esofagus. Nah, ketika kita mengunyah antasida itu sangat efektif untuk menetralisir keasaman yang ada di esofagus juga gitu. Jadi, terus penetralan asam lambung juga lebih baik jika dalam keadaannya itu lebih kecil partikel-partikelnya, makanya lebih baik jika dikunyah ya, efektivitasnya akan semakin baik. Nah, ini pH lambung itu kan bersifat asam, itu tidak lebih dari 4. Ya, itu keadaan yang dapat menurunkan aktivitas pepsin, kecuali pemberian antasida sering dan terus-menerus itu dapat menyebabkan pH-nya menjadi basa gitu ya. Antasida merupakan pH lemah, jadi sukar untuk meninggikan pH asam lambung lebih dari 4 ya. Jadi kemungkinan dengan menggunakan antasida secara terus-menerus pun itu tidak akan membuat drastis gitu naik pH-nya gitu. Nah, ini kadang-kadang antasida juga dikombinasikan dengan simetikon ya. Ini berkhasiat membantu pengeluaran gas yang berlebihan dalam saluran cerna. Jadi indikasi dari simetikon ini dapat membantu pengeluaran gas yang berlebihan dalam saluran cerna. Selanjutnya adalah obat golongan H2 blocker. Contoh obat yang ada di pasaran yaitu ini ranitidin, simetidin, rantin yang dimana isinya juga ranitidin, kemudian famotidin. Nah, obat golongan H2 blocker ini itu tergolong obat keras ya. Kalau yang tadi obat antasida itu logonya hijau, jadi tergolong obat bebas ya. Kalau H2 blocker ini masuknya ke obat keras. Cara kerjanya dari H2 blocker ini yaitu mengurangi sekresi asam lambung. Jadi semua obat yang tadi sudah disebutkan itu dapat mengurangi asam lambung, tetapi mekanisme kerjanya yang berbeda-beda ya. Dilihat dari namanya H2 blocker ya. Jadi kerjanya itu dapat menghambat reseptor H2, kan blocker menghambat. Jadi menghambat reseptor H2. Jadi begitu cara kerjanya. Dan juga menurunkan kadar siklik AMP dalam darah. Nah, H2 itu merupakan reseptor histamin. Ini juga terdapat hampir di semua jaringan tubuh. Jadi tidak hanya ada di lambung.
ya, tapi di jaringan yang lain itu dalam jumlah yang kecil. Terus konsentrasi terbesarnya yaitu pada kulit, kemudian pada paru-paru dan mukosa gastrointestinal. Gitu. Makanya kalau reseptor H2-nya diblok, itu kan efektif juga karena banyak di bagian gastrointestinal kita. Selanjutnya adalah obat golongan PPI, yaitu pompa proton inhibitor. Contoh obatnya yang berakhiran zole-zole ya. Ada lansoprazol, omeprazol. Ya, ini tergolong obat keras sama dengan ranitidin tadi. Cara kerjanya, kita juga bisa menentukan cara kerjanya dilihat dari golongannya, yaitu PPI, pompa proton inhibitor. Jadi pompa protonnya itu yang dihambat oleh obat ini. Jadi dengan dihambatnya pompa proton ini, itu dapat menekan sekresi asam lambung, ya, dan pada permukaan kelenjar sel parietal gastrik, ya. Gastrik itu yang ada di itu lambung artinya, ya. Nah, PPI ini merupakan prodrug yang memerlukan aktivasi di lingkungan asam. Durasi kerjanya itu 24 jam setelah diminum dan dianjurkan untuk diminum 1 kali sehari saja ketika perut kosong. Karena tadi itu aktif saat di lingkungan yang asam. Jadi lebih efektif jika diminum pada saat perut kosong. Selanjutnya golongan cytoprotective agent, ini contoh obatnya, salah satunya yaitu suklarvat. Itu kerjanya berbeda dengan golongan yang sebelumnya. Kalau obat ini suklarvat itu kerjanya untuk melindungi mukosa, ya, lambung kita itu dilindungi dengan cara membentuk gel yang sangat lengket dan dapat melekat kuat pada dasar tukak sehingga menutupi tukak. Jadi misalnya kayak gini, di orang yang tukak lambung itu kan lambungnya ada luka atau bahkan ada yang bolong nih ya. Nah, dengan digunakannya obat ini suklarvat, bagian lukanya itu dilapisi oleh obat ini. Ya, sehingga lapisan bagian tukaknya, bagian lukanya itu dapat terlapisi. Selanjutnya, cytoprotective agent yang lain yaitu koloid bismut. Ini mekanisme kerjanya melalui cytoprotective membentuk lapisan bersama protein pada dasar tukak dan melindunginya terhadap rangsangan pepsin dan asam. Ini juga melindungi lambung ya terhadap rangsangan asam tadi. Selanjutnya yang termasuk cytoprotective agent juga yaitu ada analog prostaglandin, itu obatnya misoprostol. Mekanisme kerjanya mengurangi sekresi asam lambung, menambah sekresi mukus, sekresi bikarbonat dan meningkatkan aliran darah mukosa. Nah, misoprostol ini kontraindikasi selama kehamilan karena obat ini dapat menyebabkan aborsi akibat terjadinya peningkatan kontraktilitas uterus. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi obat ini, misoprostol, itu kontraktilitas uterusnya itu akan semakin meningkat. Nah, ini kontraindikasi dengan kondisi kehamilan ya, karena akan menyebabkan partus ya kalau tidak digunakan secara tepat. Tapi ini juga sering digunakan sebagai obat untuk menginduksi proses melahirkan gitu ya. Tapi itu memang harus di bawah pengawasan dari dokter, nggak boleh sembarangan untuk digunakan. Kita lanjutkan dengan terapi H. pylori. Ini ada beberapa pilihan obat ya. Di sini bisa menggunakan 3 kombinasi obat ataupun 4 kombinasi obat. Misalnya kita akan menggunakan 3 kombinasi obat. Yang perlu digarisbawahi di sini untuk terapi H. pylori tadi, obat yang wajibnya yaitu adanya antibiotik dan yang kedua adalah golongan PPI ya. Ini adalah golongan PPI yang bisa dipilih ya. Ini antibiotik. Jadi bisa menggunakan 1 golongan PPI dan 1 atau kombinasi antibiotik gitu. Misalnya kita pilih 3 kombinasi obat. Jadi bisa menggunakan lansoprazol misalnya yang ini 30 mg 2 kali sehari ataupun dan ditambah klaritromisin 500 mg 2 kali sehari plus misalnya amoksisilin 1 gram 2 kali sehari. Jadi seperti itu pilihannya, atau pilihannya ini bismutnya itu sebagai dasar terapi 4 obat ya. Terapi dikenal juga quadruple. Nah, ini pilihan terapi yang dapat digunakan untuk terapi H. pylori.
Selanjutnya, bagaimana jika tukaknya itu yang diinduksi oleh NSAID ya, obat NSAID. Ini regimen terapi standar H2 blocker ya. Jadi pilihan terapinya bisa memilih H2 blocker, PPI ataupun suklarpat, tapi NSAID-nya harus dihentikan. Nah, pasien yang berisiko menderita komplikasi serius sementara masih menggunakan NSAID itu harus mendapatkan terapi profilaksis dengan misoprostol atau PPI. Jadi bisa ditambah untuk pencegahannya itu bisa diberikan misoprostol atau PPI. Nah, pasien dengan komplikasi pendarahan saluran cerna atas, obstruksi, perfolasi atau penetrasi ini sering membutuhkan terapi pembedahan atau juga endoskopi. Jadi dilihat gitu bagian dalam saluran cerna kita itu bagaimana kondisinya. Baiklah, tadi sudah disebutkan terapi farmakologi. Mari kita ulas lagi. Untuk terapi farmakologi yang dapat menurunkan asam lambung itu ada 4 golongan. Golongan antasida, yang kedua golongan H2 blocker, yang ketiga golongan pompa proton inhibitor atau PPI, yang keempat golongan cytoprotective agent. Nanti contoh-contoh obatnya itu tolong dipelajari lagi berikut dosis dan juga mekanisme kerja serta efek sampingnya ya. Kita lanjut dengan terapi non-farmakologi, yaitu membiasakan pola hidup yang lebih sehat ya tentunya ya, makan secara teratur, hindari makanan atau minuman yang merangsang peningkatan asam lambung, kemudian juga hindari stres atau penyebab-penyebab lain yang dapat sekiranya dapat meningkatkan asam lambung, itu perlu untuk dihindari. Ini juga masih sama. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai topik kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.